Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Weda, tukang ayam yang so tahu. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dan selamat berbahagia. Teman-teman, hari ini saya bertemu dengan Bapak Prastowo, salah satu kepala SMA di Kota Tangerang. Kita akan bicara mengenai PJJ. Apa itu PJJ gitu? Sebenarnya bagaimana sih Pak? Atau perkenalan dulu Pak Prastowo, silahkan. Silahkan dikenalkan yang Tadi udah berkenal ya. Ini iya, namanya Pak Prastowo ya. Pak Prastowo dulu termasuk kepala sekolah yang paling muda dulu, sampai sekarang belum masih bertugas berapa tahun lagi nih? Insya Allah mudah-mudahan kalau umur panjang ya 4 atau 5 tahun lagi yang 4 tahun 5 tahun lagi. Oke dah. Ya itu Pak Prastowo, PJJ itu gimana sih sebenarnya? Ya PJJ itu kan kalau singkatannya kan bukan patroli jalan raya, bukan ya, tapi pembelajaran jarak jauh. Artinya kita melakukan pembelajaran itu di mana siswa kita atau peserta didik kita tidak dekat dengan kita, artinya ada di tempatnya masing-masing, dan kita mengajar juga dari tempat kita, sehingga ada jarak yang tercipta. Biasanya kan kalau model yang tradisional kan kita bertatap muka ya, dalam yang namanya kelas gitu. Nah sekarang pengertian kelas itu jadi lebih jauh lagi gitu kan, yaitu bagaimana suasana belajar yang kita ciptakan dari sini terhadap anak-anak kita di tempatnya masing-masing gitu kan. Jadi itulah yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh gitu kan. Itu bisa menggunakan daring, yaitu menggunakan media ya, atau luring, yaitu media tetapi tidak menggunakan media komunikasi internet lah begitu ya. Jadi artinya bisa terjadi bahwa pembelajaran jarak jauh itu menggunakan media internet ya, bisa juga tidak menggunakan itu. Media internet kan banyak ya, banyak hal. Tetapi juga tidak menggunakan media itu, artinya cukup dengan misalkannya radio, misalkannya ya, radio komunikasi bisa itu mereka mendengarkan menggunakan sebetulnya media. bisa ya? Bisa. Tinggal kita bagaimana guru itu mendesainnya pembelajarannya begitu. Jadi tergantung kreativitas guru gitu. Ya, saya kira bukan hanya harus kreativitas, harus dipaksa, harus bisa gitu. Ya mau bagaimana lagi, sekarang kan sudah berjalan ya gitu kan itu. Ya mungkin bagi kita termasuk terkaget-kaget ya, dengan sistem PJJ ini. Karena kalau saya lihat kalau di Singapura itu sudah dijalankan itu setiap hari Kamis dan Jumat. Bahkan Sabtu itu adalah ujiannya. Nah, jadi untuk negara kita ya, itu berbeda dengan negara seperti Singapura yang sudah tidak kaget lagi. Nah sekarang yang jadi masalah itu banyak alasan, nggak punya kuota, ya, jaringan susah, tapi daring harus berjalan. Gimana tuh Pak Prastowo? Jadi memang ketika kita melihat PJJ itu sebagai pengelola sekolah ini, itu harus sudah mulai menyusun strategi. Ya bagaimana PJJ ini bisa berjalan. Tentu kenyataannya adalah banyak yang ditemukan hambatan, antara yang tadi ya kuota, mungkin jaringannya yang kurang bagus. Bahkan ada mungkin yang tidak memiliki alatnya, tidak punya laptop, tidak punya, kan itu kan lumayan berharga ya harganya itu. Termasuk juga tidak hanya di murid, tetapi di kita, tetapi juga di lingkungan pendidiknya ya, karena memang kita dulu didesain ketika kuliah itu adalah untuk pembelajaran di kelas, bukan untuk pembelajaran menggunakan teknologi ini gitu kan. Nah itulah peran strategis dari pengelola sekolah, bagaimana menjembatani itu semua. Jadi sesuatu hal yang tidak pernah terencanakan atau terpikirkan tiba-tiba terjadi ini ya. Dan mau nggak mau kita harus merevolusi sistem kali ya. Nah itulah jadi pengalaman kita memang pertama itu adalah kita satukan pemahaman kita ya. Jadi begitu melihat bahwa PJJ itu adalah semuanya serba teknologi dan sebagainya, nah guru-guru tua itu ya yang rasanya tua itu kan, aduh saya bagaimana ini ya, nggak berani pegang laptop, nggak berani pegang mouse saya takut kesetrum kali ya. Jadi ada yang terjadi seperti itu. Nah kita sebagai pengelola sekolah tentunya menjembatani ini. Jadi akhirnya kita mengadakan saling kesepahaman ya, bertemu
dan kemudian kita memberikan contoh dengan berlatih bersama-sama ya. Lalu yang kedua, kita menetapkan platform apa yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita. Nah, platform ini tentu yang dipilih adalah yang paling gampang dipelajari, paling mudah, ada di mana-mana, dan paling murah biayanya. Karena anak-anak jangan sampai terbebani oleh internet yang luar biasa ya, membayar melalui pulsa dan sebagainya. Itu jadi masalah itu. Oh ya, itu harus menjadi salah satu pertimbangan ketika platform itu kita sebut dengan LMS, Learning Management System. Sistem belajar apa dengan apa itu. Nah, di sekolah kami menggunakan Google Classroom karena inilah yang menurut kami adalah paling familiar, paling mudah dipelajari dan paling murah dalam hal pulsanya. Dibanding dengan Zoom lebih mahal, lebih murah. Zoom itu nanti ada juga kita gunakan ya. Tapi di Google Classroom itu ada 3 yang bisa kita gunakan. Satu bisa menggunakan Google Meet, artinya kalau mau tatap muka bisa. Ya. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan platform untuk ujian, misalnya Google Form misalnya. Nah itu. Lalu GCR-nya sendiri untuk mengatur lalu lintas perjalanannya gitu. Karena ini jadi saya kira cukup lengkap. Ya, mohon maaf saya menyebutkan merek ya, Google pun merek gitu. Ya, tapi kemudian juga kita memerlukan juga beberapa fasilitas pendukung yang lain ya. Nah, karena itulah ini setelah kita tetapkan, kita pelajari bersama apa keunggulannya, apa kekurangannya, dan kita mulai menggunakan itu. Ya alhamdulillah ada guru yang dengan pesat, ya ada juga yang justru magal di situ. Nah di sini kalau terjadi guru itu kesulitan atau anak kesulitan, kita gunakan fungsi manajemen yang itu supporting, dukungan. Jadi ketika ada anak misalkannya kesulitannya apa? Pulsanya kurang, kuotanya nggak punya. Maka kita akan mencarikan dari mana kita bisa mendapatkan sumber mendapatkan kuota itu. Nah dulu kan ada bantuan pemerintah ya, ada menggunakan dana BOS, tapi ternyata itu lebih mudah kalau kita tuh menggunakan komunitas sekolah itu. Artinya kita ketuk orang tua tuh ada yang luar biasa peduli pada kita. Ya, nah kita bisa mengidentifikasi. Ada ya orang tua itu? Ada. Sekolah ini tidak akan bisa berjalan normal kalau tanpa dukungan orang tua yang sangat luar biasa. Nah itulah yang kita ketuk. Bagaimana kalau begini? Bahkan ada anak yang 2 hari itu belajarnya di sekolah. Karena dia tidak punya HP. HP-nya satu di keluarga itu. Bapaknya kebetulan kerjanya adalah sebagai ojek online, dipakai kan. Adiknya 2 juga belajar ya. Nah, gimana ini? Hanya kita undang dan kita sampaikan ke komunitas kita, ada alumni juga bagaimana? Dapat belikan aja 2 orang. Ya alhamdulillah. Kamu mau beli atau kamu uangnya mau ambil? Pak, saya ambil aja, saya ingin beli yang bekas saja katanya. Ya alhamdulillah, anak itu sampai sekarang tidak ada kesulitan lagi. Lalu yang ketiga itu supporting di keterampilannya. Ternyata ada anak-anak juga yang tidak bisa itu menggunakan gadget. Setelah kita lihat kok ini anak partisipasinya kok kecil sekali, rendah. Karena prinsip dari PJJ adalah partisipatif. Anak harus berpartisipasi gitu kan. Rendah. Tadi pelajar ternyata dia nggak bisa. Ya support, datang ke sini dilatih seminggu. Ya kembali kali ke orang tuanya, alhamdulillah bisa. Berarti kekreativitasan seorang pemimpin atau pengelola ya, pemimpin pengelola sekolah itu harus bisa kreatif ya. Jadi artinya harus sangat peka ya terhadap apa yang terjadi dalam keluarga besarnya itu. Ya. Jadi guru pun ada yang begitu ya, kita panggil, kita support seperti apa gitu kan. Karena ini sesuatu yang baru bagi sebagian besar guru ya gitu kan. Berbeda dengan guru-guru milenial saya menyebutnya, itu guru-guru muda yang ini. Dan itu guru-guru muda itu menjadi inti dari tim kerja kita untuk mensupport guru-guru yang lain gitu kan. Nah selain itu ada nggak yang itu kan daring, luringnya gimana tuh? Luringnya itu adalah kita menggunakan komunikasi WA group. Ya WA group. Jadi banyak pertanyaan yang mengatakan, Pak, apakah kalau dengan PJJ ini berarti tidak perlu buku? Saya katakan salah. Justru kita harus lebih dekat dengan buku. Mengapa? Pak, kan sumber belajar banyak ada di internet. Betul, tapi yang sesuai dengan kurikulum kita apa? Buku. Nah, itu buku tidak boleh ditinggalkan. Jadi penugasan dan sebagainya harus basisnya buku. Nah, anak-anak ini mengerjakan buku. Berarti ini kan tidak menggunakan media elektronik tadi kan? Tapi dengan WA saja disebut dan harus dikumpulkan. Nanti diperiksa oleh gurunya, diberikan masukan dan sebagainya, kemudian diambil lagi. Gitu. Jadi tidak semua itu pakai media tadi ada disebutkan ya, media internet. Tapi
media-media lain bisa dipakai gitu ya. WA itu ya. WA group itu sangat efektif sekali ya, itu luar biasa itu. Jadi karena itu inti dari semua itu adalah komunikasi yang paling luar biasa, paling mudah adalah WA group. Jadi kita tuh setiap kelas itu memiliki grup-grupnya masing-masing. Inilah yang membuat komunikasi kita dengan orang tua, dengan pihak siswa itu lancar. Misalnya seperti kami ini sekarang sedang sinkronus nih, sedang sinkronus. Ya bentuknya sinkronus itu adalah dengan bersama-sama menggunakan pada hari ini pekan Zoom. Jadi belajarnya sama dengan jadwal yang khusus, dengan materi yang sudah disiapkan sesuai dengan tuntutan kurikulumnya, ya, dengan tuntutan program tahunan, program semester, dibuat RPP-nya dan sebagainya. Dan kita hadir sebagai pengelola sekolah itu melihat pelaksanaan itu dan difasilitasi, ya dengan menggunakan Zoom yang premium. Nah itu dari apa? Untuk mengkoordinasikan, memberitahukan semua program-program ini melalui WA Group. Jadi saya kira yang paling dasar yang harus dipunyai oleh kita adalah grup-grup komunikasi ini, gitu kan? Oke, begitu teman-teman. Rupanya dalam menghadapi pandemi seperti ini, sekolah itu tetap nafasnya bahkan mungkin nafasnya lebih keras lagi ya, karena memang tadi sampai dikatakan bahwa kita tidak dipersiapkan seperti itu. Tetapi ini satu terobosan, kita harus melakukan terobosan yaitu dengan kreativitas guru, kepala sekolahnya dan semuanya, dan ini adalah tanggung jawab bareng-bareng masyarakat pun untuk mensupport anak-anak kita. Demikian teman-teman ngobrol kita hari ini, mudah-mudahan nih ada manfaatnya dan membuat inspirasi pada anda semua. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, kami mohon maaf, ya, bukan menggurui. Satu lagi beda ya, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan upaya pendidikan secara umum. Jadi yang kami lakukan ini hanya masih sangat sedikit, mungkin masih banyak kekurangannya. Iya. Karena itu jangan dianggap ini adalah yang terbaik, tetapi justru kita harus, kami ini masih belajar, terus belajar, mencari yang paling efektif, efisien dalam mengelola PJJ ini supaya sukses ya, supaya berhasil. Oke, demikian harapan terakhir dari kepala sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.